Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi reproduksi terkait dengan fertilisasi. Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa sih itu fertilisasi. Fertilisasi ini sering digunakan dalam seperti pembelajaran biologi, IPA, dan ilmu kedokteran. Fertilisasi di sini artinya sama dengan pembuahan. Jadi fertilisasi itu adalah proses bertemunya antara gamet laki-laki yaitu sel sperma dengan gamet perempuan yaitu sel telur atau ovum yang sudah matang, sehingga akan membentuk sel individu baru yaitu yang disebut dengan zigot. Telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Nah, proses fertilisasi ini terjadi pada yaitu yang disebut dengan tuba falopi atau oviduk. Sel sperma akan berenang menuju ke tuba falopi atau oviduk ketika tidak terjadi masa ovulasi. Maka apabila sel sperma melakukan pembuahan secara berhasil, akan menghasilkan sel individu baru berupa zigot yang akan berkembang menjadi janin. Yaitu fertilisasi penting jadikan sebagai indikator dalam menentukan solusi kehamilan. Fertilisasi itu berfungsi sebagai menciptakan dari sel yang haploid menjadi sel diploid. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oh, jadi begitu yang namanya proses fertilisasi. Jadi, di sini terjadi proses pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan. Yuk simak materi tentang kehamilan yang akan dijelaskan oleh Kak Fadila Afani. Kepada Fadila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Elisa. Kakak di sini akan menjelaskan tentang proses kehamilan. Yang mana dapat kita ketahui, kehamilan yaitu proses yang terjadi untuk menghasilkan individu yang baru. Proses kehamilan yang pertama yaitu terbentuknya zigot. Setelah terbentuknya zigot, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah arbei yang disebut morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini yang disebut dengan blastula. Rongga di dalam blastula disebut dengan blastosol. Yang selanjutnya, dalam waktu bersama, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Selanjutnya, terbentuknya plasenta dan tali pusar sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 5 minggu, embrio berukuran 1,5 cm yang terbentuk yaitu otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Yang selanjutnya yaitu setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari, maka bayi akan siap untuk dilahirkan. Baik, sekian penyampaian dari kakak. Kakak kembalikan kepada Kak Elisa. Nah, kita sampai nih di penghujung materi. Setelah membahas materi tentang sistem reproduksi, tentu kita juga harus tahu apa aja sih penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi atau kelamin. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Farah Azahra. Kepada Kak Farah, disilahkan. Oke, adik-adik, karena kita punya alat reproduksi, kita harus juga menjaga alat reproduksi kita dengan baik. Contohnya, kita bisa terserang penyakit nanti di alat reproduksinya. Jadi, Aka akan bahas apa penyakit kelamin yang terjadi pada sistem kelamin.
Oke, yang pertama, itu ada gonorea, atau disebut dengan kencing tanah. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu bakteri Neisseria gonorea, ditularkan melalui hubungan seks. Hubungan seksnya nggak sehat gitu. Akibatnya radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, juga kerusakan kepada selaput otak pada bayi. Terus tanda-tanda gejalanya itu seperti ada nanah pada ujung saluran kencing dan terasa pedih saat buang air kecil. Yang kedua, itu ada sifilis. Penyakit ini penyebabnya bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual yang nggak baik juga. Akibatnya kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis ini akan menyerang syaraf maupun otak. Yang ketiga, kita ada herpes genital. Herpes genital ini penyakitnya disebabkan karena apa sih? Penyebab dari penyakit herpes genital ini dikarenakan adanya virus herpes simplex serotipe 2 yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gimana? Gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Yang selanjutnya ada keputihan, atau disebut dengan fluor albus. Penyebabnya karena apa? Parasit seperti pada jamur, Candida albicans, Protozoa trichomonas, dan virus. Candida albicans ini menyukai lingkungan yang mengandung gula, sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya, gangguan pada organ reproduksi wanita yang akan terkena jadinya. Selanjutnya ada AIDS, atau bisa disebut penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Akibatnya gimana? Hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit virus ini yang menyerang darah putih. Penyebarannya bagaimana? Kalau penyebarannya itu seperti kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuhnya. Sekian, akan kembalikan kepada Kak Elisa. Nah, adik-adik, itulah tadi uraian materi tentang sistem reproduksi manusia yang udah dijelasin oleh kakak-kakaknya. Semoga dari materi ini kita semua bisa sama-sama belajar dan memahami tentang sistem reproduksi manusia ya. Mungkin cukup sekian dulu nih adik-adik pertemuan kita. Kami dari kelompok 12 TDO Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Negeri Alam tahun 2022 dari Universitas Negeri Padang memohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.